السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Selanjutnya Ibnu Rajab mengatakan, wa mimman rawa anhu hadzal ma'na wa anna al-'amal idza khalatahu syai'un min ar-riya'i kana batilan ta'ifatun min as-salaf. Masih ingat kemarin bahwasanya seorang yang beramal dengan tidak ikhlas karena Allah itu ada dua macam. Ada yang memang murni 100% dari awal dia beramal bukan untuk Allah, dan biasanya ini dilakukan oleh para munafikin yang memang pada aslinya dia adalah kafir tapi berpura-pura sebagai muslim. Maka semua amalannya murni untuk manusia, hanya ingin dilihat. Tetapi ada yang jenis kedua, yang awalnya karena Allah, tetapi kemudian dia tergoda dengan berbagai macam tujuan-tujuan lain, apakah riya atau tujuan dunia. Maka yang kedua ini para ulama berselisih, apakah rusak amalannya secara keseluruhan, yakni runtuh, tidak bernilai, atau mendapatkan nilai tapi berkurang. Maka dibahas oleh mereka tergantung apa niat awalnya. Kalau niat awalnya adalah karena Allah, kemudian dirusak di tengah-tengahnya oleh riya atau oleh tujuan-tujuan lain, maka amalannya min aslihi sudah tercatat sebagai pahala, tetapi berkurang nilainya dengan kotoran-kotoran riya atau kotoran-kotoran niat-niat lain selain karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah para sahabat, yaitu annal amal idza khalatahu syai'un min ar-riya kana batilan, bahwasanya kalau yang mencampurinya adalah riya, maka amal tadi gugur walaupun tadinya karena Allah. Tetapi kalau dikotori oleh riya, ingin dilihat orang, ingin dipuji, maka dia gugur. Ini sebagian ulama berpendapat demikian, seperti Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Abu Darda, wal Hasan, wa Sa'id bin Musayyib, dan lain-lainnya dari mereka. Wa fi marasil al-Qasim bin Mukhaymirah an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan dalam marasilnya Qasim ibn Mukhaymirah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan la yaqbalullahu amalan fihi mithqala habbati khardalin
min riya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah amalan yang di dalamnya terdapat sebiji dzarrah pun, partikel terkecil riya. Kalau dimasuki sedikit pun riya, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala na'rifu 'ala as-salaf fi hadha khilafan. Dan kami tidak melihat ada perselisihan dari para salafus saleh dalam masalah ini. Wa in kana fihi khilaf an ba'd al-mutaakhirin. Hanya saja terjadinya perselisihan atau khilaf itu justru di kalangan para ulama yang mutaakhirin. Adapun para ulama salaf menyatakan kalau satu amalan dirusak oleh riya, maka gugur. Gugur amalannya dan hilang nilainya. Fa in khalata niyat al-jihad masalan. Contohnya kalau niat jihad dikotori oleh riya. Misal akhdhi ujrah lil khidmah. Seperti mengharapkan bayaran karena pekerjaannya, karena khidmahnya. Ada beberapa mujahidin yang berperang karena ingin mendapatkan bayaran. Karena dia dalam keadaan tidak memiliki kerjaan itu, maka dia mendaftarkan diri sebagai sukarelawan jihad. Kenapa kamu mendaftarkan sukarelawan? Oh, saya ingin berjihad. Di mulut. Tetapi di hatinya, supaya saya mendapatkan gaji, mendapatkan bayaran. Maka ini seorang yang beramal dengan niat bukan karena Allah, atau dia berperang, berjihad karena ingin mendapatkan ghanimah. Barangkali saja pampasan perangnya besar, saya akan jadi kaya mendadak. Ini karena dunia, awit tijarah, atau karena dia ingin berdagang, berangkat bersama pasukan karena dia ingin berjualan sesuatu di sana yang niscaya di kalangan para pejuang, di kalangan para tentara akan laku dagangannya. Maka dikatakan naqsa bidzalika ajra jihadihim. Kalau niat-niatnya tercampuri dengan niat yang seperti itu, maka akan terkurangi pahala jihad mereka. Walam yubtil bil kulliyah, tetapi tidak hilang secara keseluruhan. Berarti dibedakan oleh para ulama dari kalangan salaf, yang merusak niat tadi apa bentuknya? Apakah bentuknya riya, atau bentuknya karena ingin bayaran, ingin dagang, ingin tujuan dunia dan sebagainya? Dibedakan. Kalau tujuannya karena riya, maka para ulama salaf tidak berselisih menyatakan bahwa amalannya gugur, tidak bernilai. Tetapi kalau dia berniat karena Allah, tetapi dia ingin pula mendapatkan keuntungan, apakah bayaran, atau karena ingin berdagang, atau karena ingin mengambil keuntungan-keuntungan lain, ghanimah, pampasan perang misalnya, maka berkurang nilainya, tapi tidak hilang. Yanqus ajru jihadihim, walam yubtil bil kulliyah, tetapi tidak batal secara keseluruhan. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau bersabda, innal ghuzah idza ghanimu ghanimatan ta'ajjalu thulutsai ajrihim. Sesungguhnya para pejuang jihad, kalau dia menerima harta rampasan perang, maka dia telah mendapatkan pahala yang disegerakan 2/3-nya. Thulutsai ajrihim adalah 2/3 pahalanya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ghanimah. Fa in lam yaqdamu syai'an tamma lahum ajruhum. Kalau dia dalam keadaan tidak menerima pampasan perang, tidak menerima bayaran atau tidak menerima bagian rampasan perang, maka pahalanya sempurna. Demikian dalam riwayat Muslim. Maka ikhwan fillah azakumullah, berarti seorang yang berjuang jihad fisabilillah menerima ghanimah dengan yang tidak menerima ghanimah beda nilainya. Yang tidak menerima ghanimah, maka dia dalam keadaan sempurna pahalanya di sisi Allah, dan yang menerima ghanimah
dia dalam keadaan telah disegerakan 2/3. Berarti sisanya di akhirat cuma 1/3. Ikhwan fillah azakumullah, sayang sekali 2/3 hilang. Disegerakan di dunia, diganti dengan harta pampasan perang. Maka seorang sahabat ridwanullah alaihi majma'in, ada seorang sahabat dari kalangan mereka yang datang kepada Rasulullah SAW untuk berjihad dan berangkat berperang. Setelah berperang, ada jeda dari peperangan itu, maka dibagikan pampasan perang. Dicari orang tadi, mana tukang kayu itu? Karena aslinya dia adalah tukang kayu. Mana tukang kayu itu? Berikan ini untuk dia. Datang, dicari, diketemukan. Ini harta pampasan perang bagianmu. Apa ini? Ini bagianmu. Ini bagianmu dari pampasan perang. Bagianku. Aku tidak berperang kecuali aku menginginkan agar tombak mereka atau panah mereka mengenai pelipisku ini. Itu yang aku harapkan. Kembalikan. Dilaporkan ya Rasulullah, dia menolaknya dan dia mengatakan bahwa demi Allah aku berperang untuk mengenai atau untuk mengharapkan aku terkena di pelipisku ini tombak mereka atau panah mereka. Kata Rasulullah, kalau dia jujur mengharapkan syahid, Allah akan berikan padanya. Allah akan kabulkan harapannya. Maka terjadi pertempuran kembali, berkecamuk kembali, dan kemudian dicari kembali, mana Nazar, mana tukang kayu tadi. Dicari. Ternyata termasuk di antara jenazah-jenazah korban adalah orang tersebut radhiyallahu anhu. Dan tepat seperti yang diucapkannya, dia terkena di pelipisnya yang ditunjuk oleh tangannya, persis. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syahadah, syahid. Ini menunjukkan kalau yang namanya syahid atau syahadah adalah kemuliaan yang Allah berikan pada orang-orang tertentu yang memang istimewa, yang memang niatnya bersih. Sudah kita katakan kemarin, tidak mesti yang terbunuh dalam perang adalah syahid, dan tidak mesti yang mati di atas kasurnya adalah tidak syahid. Bisa jadi orang yang terbaring di kasurnya dalam keadaan syahid, dan bisa jadi orang yang mati di antara saffain, di antara dua saf barisan musuh, ternyata dia tidak syahid. Seperti kejadian-kejadian yang ternyata dia merampas atau mencuri pampasan perang, Rasulullah mengatakan finnar. Atau orang yang ternyata setelah terluka parah dia bunuh diri, maka dikatakan finnar. Ikhwan fillah azakumullah. Untuk mendapatkan syahadah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak sembarangan. Dia harus memiliki niat yang ikhlas, yang betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan yang penuh mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Wa qad dzakarna fi ma madha. Kata Ibnu Rajab, kita telah menjelaskan pada apa yang telah lalu hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya man arada bi jihadihi 'aradan min ad-dunya annahu la ajra lahu. Sudah kita baca hadis-hadis yang menyatakan bahwa kalau seseorang beramal atau berjihad karena mengharapkan dunia, mengharapkan perhiasan dunia, dikatakan la ajra lahu. Ya Rasulullah, bagaimana yang jihadnya karena pampasan perang? La ajra lahu. La ajra lahu. Tidak ada pahalanya, tidak ada pahalanya, tidak ada pahalanya. Maka bagaimana dengan pendapat tadi? Katanya kalau karena dunia, walaupun dalam keadaan dia niatnya atau dia dalam keadaan memiliki niat asalnya adalah jihad fisabilillah, tetapi kemudian punya pikiran ingin mendapatkan pampasan perang, katanya mendapatkan nilai cuma berkurang. Bagaimana dengan hadis la ajra lahu, tidak ada pahalanya? Hadis tersebut ditafsirkan mahmulatun ala annahu lam yakun lahu gharadun fil jihad illa dunya. Yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah orang-orang yang ketika berperang, berjihad, tidak ada tujuan, tidak ada maksud, tidak ada niat sedikit pun kecuali karena dunia saja. Maka dikatakan la ajra lahu, tidak ada pahalanya. Tapi yang kita bahas tadi adalah orang yang dari rumah berangkat karena Allah.
Karena diperintahkan jihad, berangkat. Kemudian terbesit di pikirannya, nanti kalau dapat ghanimah, waduh, saya akan mendapatkan keuntungan. Maka orang ini tidak hilang pahalanya secara keseluruhan, tetapi berkurang nilainya. Sebagaimana dalam hadis Muslim tadi, ta'ajjalu thulutsai ajrihim, menyegerakan 2/3 pahalanya, maka yang tersisa adalah 1/3-nya. Ikhwan fillah azakumullah, Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, at-tajir wal mustajir wal mukari ajruhum ala qadri ma yukhlus min niyatihim fi ghazatihim. Seorang pedagang, seorang bayaran, pejuang bayaran, al-mukari, seorang yang mengharapkan pampasan perang atau mengharapkan keuntungan, pahala mereka sesuai dengan kadar keikhlasan niatnya, sesuai dengan apa yang diniatkannya dengan ikhlas, yang mana dan seberapa. Berarti orang yang berangkat jihad dalam keadaan tajir, pedagang, itu ada, saya mau jihad karena Allah, niatnya karena Allah, tetapi terus terpikir, kalau gitu saya sekalian bawa dagangan. Loh, kenapa kamu bawa dagangan dalam perang? Loh, nanti kan para mujahidin, para tentara ini kan butuh. Dan nanti saya akan bisa jual dengan harga mahal, karena saat itu dalam keadaan kekurangan. Ikhwan fillah azakumullah, ada pedagang di barisan mujahidin. Ada lagi pejuang-pejuang bayaran, membunuh musuh karena mengharapkan bayaran. Ada lagi yang karena mengharapkan hasil pampasan perangnya nanti. Bagaimana pahalanya? Kata Imam Ahmad, sesuai dengan ma yukhlus min niyatihi, sesuai dengan apa yang diikhlaskan dari niatnya. Berarti orang ini tercampur niatnya karena Allah dan karena yang lain. Seberapa? Berapa persen karena Allahnya dan berapa persen karena yang lain? Sesuai dengan itulah pahala yang Allah berikan kepadanya. Wala yakunu mithla man jahada bi nafsihi wa malihi la yukhlas bihi ghairuh. Tidak sama dengan orang yang berjihad fi sabilillah karena Allah dengan jiwa dan raganya dan hartanya. Jadi bukan ngambil keuntungan, bahkan dia yang punya atau dia yang dia miliki hartanya semuanya dia bawa untuk fi sabilillah. Perlu apa mujahidin? Ini dari saya semuanya. Apalagi? Oh, kita perlu, saya punya ini, berikan seluruhnya. Dia berangkat dengan badannya dan berangkat dengan hartanya dan dia berikan semuanya fi sabilillah dan nyawanya pun dia berikan untuk Allah. Kemudian syahid fi sabilillah. Ya tentunya beda dengan orang yang tadi berangkat untuk cari keuntungan. Sudah terlihat. Berarti harapannya ingin pulang sehat. Kenapa? Karena keuntungan tadi tidak bisa dirasakan kalau dia pulang mati. Pulang dalam keadaan di keranda jenazah atau pulang dalam keadaan diusung. Dia mengharapkan pampasan perang. Ini mengharapkan kalau dia dalam keadaan hidup dan kemudian mendapatkan keuntungan, pulang membawa hasil. Ya tentunya beda, jauh bedanya. Wa qala aydan, berkata pula, fi man ya'khudh ju'lan 'alal jihad, orang yang mengambil bayaran dalam jihad. Karena di masa-masa khilafah Umar dan seterusnya sudah muncul, sudah diterapkan bahwa ketika mereka berangkat jihad, tentunya mereka dalam keadaan butuh untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, maka dijadikan ju'lan, bayaran tertentu untuk para mujahidin dan keluarganya, yakni gaji begitu. Bagaimana seorang yang berjihad dalam keadaan dia mendapatkan gaji tiap bulannya? Idza lam yakhruj li ajli darahim fala bas. Kalau dia berangkat bukan karena gaji tadi, tidak mengapa. Tidak terpengaruh nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dalam keadaan berangkat bukan karena dirham dan dinar, bukan karena bayaran tadi, fala bas, maka tidak mengapa. Tidak mengapa untuk mengambil bayaran tadi, ka'annahu kharaja lidinihi, karena dia keluar dalam keadaan untuk agamanya.
Fa in a'ta syai'an akhadahu. Kalau dia diberi sesuatu, dia ambil. Jadi dia berangkat karena Allah, lillah wa fillah. Dia berangkat jihad fi sabilillah karena ikhlas untuk Allah dan untuk agamanya. Berangkat dia. Kemudian diberi bayaran. Dia diberi bayaran atau tidak diberi bayaran, tetap berangkat. Maka tentunya yang ini tidak mengapa, dan diterima hartanya juga tidak mengapa, tidak mempengaruhi. Seperti tentara resmi, yakni orang-orang yang memang bekerja dalam keadaan dia sebagai pejuang-pejuang ya, satu khilafah Islamiyah, satu negara Islam, yang imamnya penguasanya Muslim dan memberikan kepada mereka bayaran. Maka terjadi pada mereka apa yang digambarkan oleh Imam Ahmad ini, bahwasanya dia berangkat berperang karena Allah, karena melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang yang memang layak diperangi. Maka dia ikhlas karena Allah, mendapatkan pahala. Adapun bayaran tadi tidak mempengaruhinya kalau bukan niatnya dia karena bayaran tadi. Wa kadza rawa an Abdullah bin Amr. Demikian pula diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Dia mengatakan, idza ajma'a ahadukum 'alal ghazwi, jika mereka sepakat, salah seorang kalian sudah siap secara mental untuk berangkat perang, fa'awwadahu Allahu rizqan, kemudian dikasih oleh Allah rizki melalui tangan penguasa, kamu saya beri sekian untuk kamu, keluargamu dan anak-anakmu. Berarti dia niat karena Allah, tiba-tiba dikasih. Fala ba'sa bidzalik, itu tidak mengapa. Wa amma in ahadukum in a'ta dirhaman ghaza wa in muni'a dirhaman makas. Kalau salah seorang kalian menjadikan itu sebagai niatnya, kalau diberi berangkat, tidak diberi tidak mau berangkat. Ini yang menunjukkan kalau niatnya sama sekali karena dunia, maka dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Idza u'tu ghaza, kalau dia diberi dia berangkat. Wa in mana dirhaman makasa, tapi kalau tidak diberi maka dia tidak berangkat. Oh, kalau nggak diberi saya nggak berangkat, nggak bisa, saya nggak mau berangkat kalau nggak dikasih. Fahadza la khaira fi dzalik, yang demikian tidak ada kebaikannya. Dan ingat, ini adalah contoh. Jadi jangan kita pahami khusus pada masalah jihad. Semua amalan saleh demikian keadaannya. Dia beramal saleh. Karena apa? Karena Allah. Tiba-tiba, oh terima kasih, ini untukmu. Diterima atau tidak diterima? Silahkan mau terima, tidak diterima, tidak mempengaruhi pahala tadi. Kenapa? Karena niat awalnya dia karena Allah, kemudian diberi rezeki oleh Allah, terima. Tidak ada masalah. Tetapi kalau ketika, tolong ini, dibantu. Kalau diberi cepet, saya berangkat. Kalau enggak. Ini jelas tidak punya niat ikhlas sama sekali. Jadi nunggu ju'lah, nunggu bayaran, sehingga dia ja'il. Ya, ini pekerja bayaran, maka dia dapatkan bayarannya. Beda dengan orang yang beramal ikhlas karena Allah, beramal saleh, membantu orang tadi dalam keadaan tidak disuruh, dalam keadaan tidak dibayar, dan tidak ada perjanjian untuk dibayar. Tapi tiba-tiba orangnya mengucapkan terima kasih dan memberikan bayaran, memberikan sesuatu imbalan, maka itu tidak mempengaruhi niat tadi dan tidak merubah nilainya. Qala wa kadza qala al-Auza'i. Demikian pula pendapatnya Imam Al-Auza'i rahimahullah, idza kanat niyatul ghazi 'ala al-ghazwi fala ara ba'san. Kata Imam Al-Auza'i, kalau niatnya al-ghazi, pejuang tadi, orang yang berperang tadi, kalau niatnya 'ala al-ghazwi, niatnya memang untuk berjihad, fala ara ba'san, maka tidak mengapa untuk menerima bayaran tadi. Wa hakadha yuqalu fi man akhadha syai'an fil hajj. Demikian pula kalau dia dalam keadaan mengambil bayaran untuk haji. Kamu mau menjadi pengurus haji, nanti kamu ikut haji sekalian. Nanti dia haji karena dibayar atau karena hajinya dibiayai.
oleh orang lain sebagai bayarannya, bayaran kerjaan dia. Bagaimana hajinya? Haji sah atau tidak sah? Haji abidin atau haji kosasi? Abidin atas biaya dinas, kosasi ongkos dikasih. Bagaimana hajinya? Sah atau tidak sah? Kaitannya adalah dengan niat haji dia. Bagaimana keadaannya? Kalau ikhlas karena Allah hajinya, maka apakah itu dikasih ongkosnya? Apakah karena dia kerja kemudian dikasih imbalan haji? Apakah karena dia dalam keadaan pegawai teladan kemudian dikasih bonus haji? Maka tetap nilainya di sisi Allah tergantung niat dia haji ketika itu. Qala, dikatakan selanjutnya, apakah imma an nafsihi aw an ghairihi? Apakah hajinya haji untuk dia atau haji badal? Haji menggantikan orang lain. Diriwayatkan dari Mujahid bahwa dia menyatakan fi hajjil jimal wa hajjil ajir wa hajjit tajir. Mujahid seorang tabi'in pernah ditanya, bagaimana hajinya haji jimal? Haji tukang nuntun onta. Dulu para hujjaj, orang-orang haji yang berangkat dari Yaman atau yang berangkat dari Syam, itu mereka perjalanannya dengan unta, tidak seperti sekarang. Maka setiap mereka mau berangkat rombongan, mesti mereka menyewa tukang ngurus unta-untanya. Yang kalau nanti tuan-tuannya dalam keadaan istirahat di satu tempat, tidur di kemah-kemahnya, maka si tukang tadi mengerjakannya, memberi makan unta-untanya, membersihkannya, membereskan segala macamnya, mengikatnya dan seterusnya. Nanti ketika tuannya bangun berangkat lagi, maka dia yang menuntunnya dan seterusnya. Bagaimana pekerja ini? Haji jimal ini, dia akan ikut haji akhirnya. Sampai di sana ikut tawaf, sampai di sana ikut sa'i, sampai di sana ikut wukuf di Arafah, dan haji sah dari awal sampai akhirnya menurut syarat-syarat haji dan menurut semua manasik haji. Bedanya, dia tidak mengeluarkan apapun. Tidak mengeluarkan harta untuk biaya haji. Tapi, dia dibayari. Bagaimana? Ditanyakan kepada Mujahid. Bagaimana hajinya haji jimal? Atau bagaimana hajinya seorang yang hajjul ajir? Haji bayaran. Bagaimana hajinya haji tajir? Haji pedagang. Berangkat ke sana untuk bawa dagangan. Dan tentunya di musim haji di sana dagang apa saja laku, masya Allah. Jual teh 2 real, rialain, itu bisa kaya pulang. Iya, karena mudah, murah tehnya. Dijual 2 real itu rebutan orang yang beli. Kamu jual 3 real laku, 4 real laku, 5 real kejem tapi laku. Laku. Karena mereka betul-betul butuh dalam keadaan jutaan manusia di sana. Ikhwan fillah azakumullah. Maka orang-orang yang seperti itu ada. Berangkat dengan ongkos tiket dan dia berharap ongkos tiket kembali dan dalam keadaan mendapatkan keuntungan. Bagaimana begini? Ditanya kepada Mujahid rahimahullah. Jawabannya, huwa tamam. Hajinya tetap sempurna. La yanqus min ujurihim syai'. Tidak berkurang pahalanya sedikit pun. Wa huwa mahmulun ala anna qasdul asli kana huwal hajj. Kalau niat asalnya adalah niat haji. Saya mau haji, tapi saya orang yang pas-pasan. Bagaimana? Punya pikir. Kalau gitu saya sekalian dagang. Pinjam modal sama sahabatnya yang saleh. Berangkat dia haji dengan berdagang di sana. Dia beli ini dan kemudian dijual di sana, rialen, kemudian dia bisa kembali dalam keadaan ongkos tiketnya bisa diganti, utangnya dibayar dan dia masih dapat untung. Kalau niatnya karena Allah untuk haji dan dia ingin haji memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka sempurna dan tidak berkurang nilainya. Tamamun la yanqusu min ujurihim syai'. Idza kana al-aslu huwa al-hajj duna takassub. Kalau asal niatnya adalah haji, bukan dibalik, niatnya dagang. Kebetulan, jadi dia terpaksa haji saya. Oh jadi terpaksa haji, yang nggak ada nilainya. Tetapi kalau dia memang niatnya haji, maka dia kemudian membawa dagangan tidak mengapa dan tidak mengurangi nilainya.
Wa amma in kana al-asl al-amal lillahi thumma tara'at alaihi niyatur riya. Adapun kalau niat amalnya adalah karena Allah, kemudian tiba-tiba di tengah dirusak oleh niat riya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat. Fa in kana khatiran wa dafa'ahu fala yadurru bighairi khilaf. Kalau hanya terbersit kemudian ditepis, maka tidak merusak ibadahnya. Bighairi khilaf, tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Kalau langsung ditepis. Wa in istarsala ma'ahu, kalau ternyata terus istarsala ma'ahu, terus bersama dia, wah ini saya dilihat asik, ini bagaimana kalau saya akan dipuji, saya akan disanjung, saya akan disebut begini, sebut begitu, terus. Fa huwa yuhbit bihi 'amalahu am la yadurruhu dzalika wa yujaza 'ala asli niyatihi. Bagaimana kalau istarsala? Kalau niat riyaknya tadi terus, apakah gugur amalannya? Apakah tidak merusaknya? Apakah mendapatkan balasan di sisi Allah, dapat pahala dengan asal niatnya? Disinilah terjadinya perselisihan para ulama. Khilaf bainal ulama minas salafi, dari kalangan salaf, sebagaimana dihikayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Jarir At-Tabari dan lain-lainnya. Warajjaha, dan keduanya merajihkan, menguatkan anna amalahu la yubtil, bahwa amalannya tidak batal kalau asalnya karena Allah, dirusak oleh riya di tengahnya, walaupun terus beberapa waktu, maka tetap dikatakan tidak batal amalannya. Wa innahu yujaza biniyatihil ula, dan dia diberi pahala sesuai dengan niatnya yang pertama. Wa huwa marwiyun 'anil Hasan al-Basri, dan pendapat ini pun pendapat yang diriwayatkan dari Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Berarti aslu niatnya dia dapat, tetapi akan terkurangi dengan niat-niat tadi atau niat-niat riya tadi. Wa yastadil hadzal qaul bima kharrajahu Abu Dawud fi marasilihi. Berdalil mereka dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Marasil dari Atha al-Khurasani, bahwasanya seseorang berkata, "Ya Rasulullah, inna Bani Salamah kulluhum yuqatil." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Bani Salamah, suku Bani Salamah, semuanya berperang. Tapi di antara mereka ada yang berperang karena dunia, di antara mereka ada yang berperang karena ingin satu kedudukan, di antara mereka ada yang berperang karena mengharapkan wajah Allah. Dia siapa di antara mereka yang syahid? Dikatakan kulluhum idza kana aslu amrihi an takuna li kalimatullahi al-ulya. Semua mereka kalau niat asalnya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, maka niat yang sambil menyelam minum air ini dalam keadaan merusak, tidak menghilangkan. Kulluhum, seluruh mereka dalam keadaan mendapatkan aslu niyati, asal niatnya. Kalau niatnya karena Allah, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia mendapatkan pahalanya. Disebutkan oleh Ibnu Jarir, hadzal ikhtilaf innama huwa fi 'amalin yartabitu akhiruhu bi awwal. Kata Ibnu Jarir, perselisihan tadi terjadi kalau amalannya bersambung menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, seperti sholat, seperti puasa, seperti haji, tidak bisa dipisah-pisah. Sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, kan tidak bisa dipisah, itu satu kesatuan. Maka terjadi ikhtilaf tadi. Kalau bisa dipisahkan, yakni dia mengamalkan satu amalan soleh panjang, baca Quran, bisa dipisah-pisah kan? Dia baca satu surat, dua surat, tiga surat, empat surat, lima surat, satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Separuh masih ikhlas, separuhnya dalam keadaan sudah riya. Ya tentunya tidak ada khilaf para ulama, yang dalam keadaan ikhlas dinilai, yang riya tidak dinilai. Selesai.
Kalau bisa dipisah-pisah amalannya. Dia memberikan sekian kali. 1, 2, 3. Berikan lagi. Ada lagi, berikan lagi. Ada lagi, berikan lagi. Sedekah lagi, sedekah lagi. Ini orangnya datang terus karena hari Jumat kebetulan Ramadan lagi. Banyak peminta-minta. Di depan terus datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini banyak yang minta. Kasih lagi. Udah niat, udah beda niatnya sekarang. Supaya dia lihat. Ya tentunya bisa dipisah. Yang tadi ikhlas, yang ini riya. Yang ikhlas dinilai, yang riya tidak dinilai. Terjadinya ikhtilaf adalah kalau amalannya satu kesatuan seperti sholat, tetapi di tengah-tengah atau di akhir atau sebagian dari sholat itu ada yang riyanya, muncul riya, kemudian hilang lagi. Apakah lama atau sebentar, tergantung keadaannya masing-masing, bagaimana nilainya, maka inilah yang terjadi perselisihan para ulama. Demikian pula puasa, nggak bisa separuh diterima, separuh ditolak. Pagi masih ikhlas, sore saya puasa loh, hari ini kan Senin, puasa sunnah. Oh kamu puasa? Iya, saya setiap Kamis dan setiap Senin saya puasa selalu. Bagaimana? Apakah yang paginya diterima, yang sore nggak diterima? Ini satu kesatuan, satu ibadah yang tidak bisa dipisah. Maka terjadilah ikhtilaf para ulama. Bagaimana keadaannya? Maka jawabannya adalah aslu niyati. Kalau asal niatnya karena Allah, dia mendapatkan nilai. Adapun riya yang datangnya di tengah-tengah tadi, atau yang datangnya tiba-tiba, sebentar kemudian hilang, maka itu nanti di sisi Allah ada hisabnya, paling akan mengurangi, dan paling tingginya dia akan mengurangi nilainya, tapi tidak sampai membatalkan. Karena niat aslinya, karena Allah SWT. Niat asalnya, ikhlas. Demikian pula haji. Amalan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Fa'amma malar tibata fihi, adapun yang tidak terkait, tidak merupakan satu kesatuan, seperti qiraah, zikir, infak, sedekah, menyebarkan ilmu, fa innahu yanqati' bi niyatir riya, maka dia akan terputus dengan niat riya. Sudah kita contohkan dari bacaan Al-Quran. Ketika ikhlas, dia mendapatkan pahala. Begitu dia berubah jadi riya, terputus. Tiba-tiba ada orang yang bisik-bisik, Masya Allah ya qiraahnya, tambah semangat dia, terus ingin dipuji. Maka nilainya sampai situ berhenti. Bacaan yang riya tidak dinilai oleh Allah SWT. Demikian pula zikir, demikian pula infak, demikian pula menyampaikan ilmu. Sama. Ketika semakin orang berduyun-duyun datang, semakin banyak, dia semakin muncul rianya. Wah, ini berarti saya muncul ujub, bangga diri. Maka berhenti sampai situ pahalanya. Yang selebihnya tidak mendapatkan pahala. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Ini kalau bisa dipisah-pisahkan dalam keadaan tidak ada irtibat, tidak ada ikatan atau tidak ada kesatuan. Maka nilainya tergantung niatnya. Yang ikhlas mendapatkan nilai, yang tidak ikhlas tidak mendapatkan nilai. Fa innahu yanqati' bi niyatir riya. Maka amalan yang seperti ini akan terputus pahalanya ketika sudah dicampuri riya yang tari'ah, yang muncul di tengah-tengah, wa yahtaju ila tajdidi niyyah, dan butuh pembaharuan niat. Begitu sadar, astagfirullah, kenapa kok saya riya? Enggak, ada dia, enggak ada dia, saya tetap akan membaca dan tetap seperti ini dia baca. Ini tajdidun niyah namanya. Ditepis bisikan syaitan, dilawan dan diperbaiki kembali niatnya, dan kemudian diikhlaskan kembali karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika rawa an Sulaiman ibni Dawud al-Hashimi, bahwa dia berkata, rubbama ahdatsa bi hadits wali niyah, fa idza ataita ala ba'din taghayyarat niyyati, fa idzal hadits al-wahid yahtaju ila niyyat. Kata beliau, kata Sulaiman ibni Dawud al-Hashimi, alhamdulillah, ini bukan ahdatsa, afwan, uhaddits bihadits. Rubbama uhaddits bihadits. Bisa jadi aku menyampaikan hadis, menyampaikan pembicaraan atau meriwayatkan hadis-hadis.
wali niyatun. Sedangkan padaku ada satu niat. Apa niatnya? Itu yang akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi suatu saat aku menyampaikan satu hadis atau menyampaikan pembicaraan dan aku punya niat dalam hati. Fa idza ataitu ala ba'dhin taghayyarat niyati. Tiba-tiba ketika sampai pada pembicaraan tertentu, niatku berubah. Fa idzal hadits wahid yahtaju ila niyat. Ternyata satu pembicaraan saja membutuhkan sekian niat. Bukan satu niat. Ini bukti kalau masalah penyampaian ilmu, penyampaian hadis ini tidak sama dengan sholat tadi. Tapi bisa ya terjazza, bisa terpisah-pisah. Awalnya ketika ngomong pertama masih ikhlas. Kedua, berubah niatnya karena riya. Ketiga, berubah niatnya balas dendam, nyindir orang yang satu ini. Beda lagi niatnya. Kemudian berbeda lagi niatnya. Bisa begitu. Dalam satu pembicaraan, seperempat jam ada 10 niat, bisa jadi. Ini dikatakan oleh Sulaiman al-Hashimi bahwasanya aku pernah menyampaikan satu hadis atau pernah menyampaikan pembicaraan. Aku punya niat. Ternyata di tengah-tengah pembicaraan niatku berubah. Maka aku berupaya untuk merubahnya kembali. Dan ternyata kesimpulannya bahwa satu pembicaraan memiliki sekian niat atau membutuhkan sekian banyak niat. Fa idza ataita ala ba'dhin taghayyarat niyati. Fa idzal haditsul wahid yahtaju ila niyat wa la yaruddu ala hadzal jihad kama fi mursal Atha al-Khurasani. Dan yang demikian tidak membatalkan jihad sebagaimana di dalam mursal Atha al-Khurasani. Dan yang demikian berarti tidak merusak. Jihad termasuk yang mana? Termasuk yang lahur irtibatun la yatajazza, atau yang dalam keadaan tidak ada irtibat sehingga bisa yatajazza. Yang mana jihad masuknya? Masuk seperti sholat, satu kesatuan utuh, atau bisa terpisah-pisah? Bisa terpisah-pisah. Jalannya dari rumah ke tempat pertemuan atau tempat berkumpulnya pasukan, itu sudah amalan. Ikhlas dapat nilai. Menuruni lembah, menaiki bukit, amalan lain lagi. Tiba-tiba berkecamuk pertempuran, amalan berikutnya. Dia ditugaskan untuk berjaga-jaga di malam itu amalan lagi. Terpisah-pisah amalannya. Maka yang mana yang riya ditolak, mana yang dalam keadaan ikhlas diterima. Berarti kembali kepada pendapat tadi bahwa aslu niatul jihad, asal niatnya jihad itu tetap mendapatkan nilai kalau ikhlas karena Allah. Walaupun di tengah-tengahnya ada riya. Kamu ditugaskan di sana, kamu bisa meragukan saya. Saya ini mulai muncul riyanya. Siapa yang berani kalau bukan saya? Nih lihat, berangkat dengan menunjukkan kebanggaannya kepada sahabat-sahabatnya. Lihat saya. Dia melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Tetapi sayang karena riya. Apakah gugur seluruh jihadnya? Atau perbuatan yang itu saja? Perbuatan yang tadi saja. Tugas dari komandannya. Yang dia campuri dengan riya tadi. Itu yang tertolak. Berangkatnya dia dari rumah karena ikhlas, ada nilainya. Berangkatnya dia berperang karena ikhlas, dapat nilai. Ketika dia dalam keadaan bertempur, ikhlas, dapat nilai semuanya. Tapi amalan yang tadi dia riya, itu yang tertolak. Demikian ya qanifidina azakumullah. Fa innal jihad yalzam bi huduris shaf wa la yajuzu tarkuhu hina idzin fayasiru kal hajj. Dan jihad yalzam bi huduris shaf. Jihad itu harus hadir di shaf, di barisan tempur. Wa la yajuzu tarkuhu hina idzin. Dan dia sejak masuk di shaf, dia tidak boleh meninggalkannya kecuali dengan perintah dari imam. Tidak boleh meninggalkannya kecuali dengan izin dari komandan perangnya. Berarti satu kesatuan atau terpisah-pisah. Miripnya dengan sholat atau dengan qiraatul Quran? Tidak dengan sholat, tidak dengan qiraatul Quran. Tapi dengan haji miripnya. Haji itu ada ihramnya. Ketika mau masuk, dia memakai pakaian ihram,
dan kemudian mengucapkan labbaika hajjan. Setelah labbaika hajjan, apakah bisa terputus ibadahnya? Atau harus sampai selesai? Tidak boleh keluar dari ihram kecuali tahallul. Harus sampai tahallul. Kemudian oleh Ibnu Rajab dikatakan jihad pun miripnya dengan jihad, atau jihad miripnya dengan haji, yaitu ketika dia masuk ke shaf, lapor dengan komandannya, diterima, masuk kamu, maka sejak itu dia tidak bisa keluar kecuali dengan izin imam, tidak bisa pergi kecuali dengan izin imam, tidak bisa memulai peperangan kecuali dengan izin komandannya, tidak bisa pergi, tidak bisa duduk, tidak bisa, semuanya harus dengan komandannya, harus dengan izin. Maka ikhwan fillah azakumullah, qala fa amma idza amila al-amal lillahi khalisan. Kalau dia beramal dengan amalan ikhlas karena Allah, thumma alqallahu lahu tsana. Kemudian Allah berikan kepadanya pujian yang baik. Ini Allah takdirkan orang-orang memuji dia. Fi qulubil mu'minin, di hati-hatinya orang mukmin. Memuji orang tadi, fa fariha bi fadlillah, maka dia gembira dengan fadilah dari Allah wa rahmatihi, gembira dengan fadilah dari Allah dan rahmatnya, wastabsyara bidzalik, kemudian dia berseri-seri gembira dengan itu, maka lam yadurruhu dzalik, tidak merusak jihadnya. Padahal dia dipuji-puji dan senang. Tidak merusak, karena asalnya dia berjihad bukan karena ingin dipuji, tapi karena salehnya dia, karena ikhlasnya dia, sehingga dipuji-puji. Seperti Imam Ibn Mubarak rahimahullah, seorang ulama, alim, memiliki ilmu, tapi kalau berjihad dia paling depan sendiri, sehingga kaum muslimin selalu khawatir kehilangan ulamanya, kehilangan ulama yang satu ini. Ya imam, ya syekh, jangan kamu berperang, jangan di depan, di belakang saja. Tidak peduli. Sampai ketika banyaknya orang yang melarang karena takut kehilangan seorang ulama, maka dia menutupinya dengan lisan, sehingga tidak dikenal siapa dia. Kemudian berperang lagi di depan lagi. Apakah cari pujian? Tidak cari pujian. Tapi ketika beliau Allah wafatkan, maka beritanya selalu harum, dipuji terus. Apakah berkurang nilainya? Tidak berkurang, karena dia bukan mencari pujian, yang nyatanya dia dapat pujian. Qala wa fi hadzal ma'na jaa hadits Abi Dzar, yang semakna dengan ini diriwayatkan hadis dari Abi Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Su'ila 'anil rajul ya'malu al-'amal lillah. Ditanya tentang seorang yang beramal dengan satu amalan karena Allah. Wa yahmaduhu an-nas 'alaihi. Tiba-tiba orang tadi yang beramal saleh dipuji oleh manusia. Bagaimana? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim, tilka ajil busyral mu'min. Itulah kegembiraan mukmin yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak perlu dicari. Tetapi kalau dapat tidak mengapa. Itu busyra, itu kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mukmin, pada seorang mukmin yang saleh. Jadi jangan kemudian karena takut teriak enggak berangkat ke masjid. Loh, kamu enggak ke masjid? Saya takut teriak. Maksudnya takut teriak? Kalau saya jalan ke masjid lewat orang-orang itu, lewat lagi di belokan sudah ada orang duduk-duduk lagi, nanti saya akan dibicarakan oleh mereka, wah fulan ya sholat ke masjid terus tiap hari. Karena saya takut teriak, maka saya enggak ke masjid. Bagaimana dengan orang ini? Kata para ulama, barang siapa yang tidak beramal saleh karena takut riya alasannya, maka dia telah terjatuh dalam riya. Kenapa telah terjatuh dalam riya? Karena berarti dia meninggalkan sholat jamaah di masjid karena manusia. Mestinya ada manusia atau tidak ada manusia, ada yang muji atau tidak ada yang muji, tetap kamu berjalan ke masjid setiap 5 waktu. Diperintahkan, farka'u ma'ar raqi'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maka orang itu yang beralasan takut teriak, saya enggak mau ke masjid, ini orang yang jahil, orang yang bodoh, sekaligus orang yang riya. Riya kepada orang yang diceritainya, saya ini enggak berani ke masjid karena takut riya. Saya enggak
mau pakai pakaian seperti kamu, pakai jubah, pakai imamah, pakai ini, karena takut ria. Saya biar pakaian biasa-biasa saja, tapi hati saya adalah mukmin ahlus sunnah. Bagaimana dengan orang ini? Murai, orang ini ria. Paling sedikit dia ria kepada kamu ketika cerita, saya ini tidak mau ria. Itu ria. Menggambarkan seakan-akan dirinya adalah orang yang paling ikhlas, orang yang paling bersih dari ria. Itu ria. Hati-hati, jangan sampai terkena tipu daya syaitan. Menggambarkan seakan-akan kamu berhati-hati dari ria, padahal justru kamu ria, meninggalkan perintah-perintah Allah, alasannya karena manusia, kemudian berbangga diri. Saya sih tidak mau ngamalkan ini karena takut ria. Semestinya dia berangkat ke masjid, ikhlas karena Allah. Tiba-tiba orang tadi memuji, wah ini orang Masya Allah ya. Sampai-sampai saya itu tidak perlu punya jam lagi di rumah. Kalau orang ini lewat berarti jam 12. Kalau orang ini lewat lagi berarti di sore hari, berarti ini sudah waktu asar. Kalau lewat lagi di waktu redup berarti sudah maghrib. Masya Allah. Orang ini sampai demikian. Dipuji-puji oleh masyarakatnya. Bagaimana? Berkurang atau tidak berkurang nilainya di sisi Allah? Tidak berkurang. Bahkan dijawab dalam hadis yang sahih. Dalika, yang demikian, kata Rasulullah SAW, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kegembiraan seorang mukmin yang Allah segerakan di dunia. Demikian dikeluarkan oleh Muslim dan juga oleh Ibnu Majah. Dan juga dalam Ibnu Majah disebutkan, diriwayatkan, ar-rajul ya'malul 'amal lillahi fayuhibbuhu an-nas 'alaihi. Seorang yang beramal saleh, ikhlas karena Allah, tiba-tiba masyarakat jadi suka sama dia. Karena salehnya, karena baik perangainya, karena akhlaknya, karena amalan-amalan yang dia kerjakan adalah amalan-amalan yang saleh, maka masyarakat muslimin, mukminin menyukainya. Bagaimana? Dijawab, tilka busyral mu'min atau tilka ajilu busyral mu'min. Itulah kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang mukmin yang disegerakan di dunia, belum lagi yang di akhirat. Wa bihadzal ma'na fassarahu al-Imam Ahmad. Seperti itulah ditafsirkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah dan Ibnu Jarir At-Tabari dan lain-lainnya, bahwasanya orang-orang yang kemudian muncul di tengah-tengahnya ada keinginan untuk dipuji, kalau asalnya karena Allah, maka tidak sampai membatalkan tapi hanya menguranginya. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.